Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang ASN inovatif dari Kabupaten Banyuasin. Selamat datang pada Bapak Agustion Soyus, AMD Tra MSI. Apa kabar Pak? Bu. Baik Bu Ike. Jadi panggilannya Pak Soyus ya? Siap. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal inovasinya yang diberi nama Sistem Pemetaan Kebutuhan Rambu Sungai atau SIPRAS dengan menggunakan fitur Google Maps pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Nah ini berarti berkaitan dengan sungai ya? Siap. Nah bisa dijelaskan nggak Pak Soyus apa sih yang dimaksud dengan SIPRAS ini gitu? Baik. Baik, terima kasih Bu Ike. SIPRAS ini adalah Sistem Pemetaan Kebutuhan Rambu Sungai dengan menggunakan fitur Google Map pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Adapun yang melatar belakangi inovasi SIPRAS ini yaitu wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luas 11.823,99 km persegi yang terdiri dari 21 kecamatan, 17 kelurahan, kemudian 228 desa yang notabene itu adalah 70% wilayahnya adalah perairan yang hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai dengan transportasi sungai. Saat ini belum ada database mengenai kebutuhan rambu sungai, baik secara digital maupun non-digital. Yang sejatinya rambu sungai ini merupakan prasarana sungai yang sangat berguna untuk menunjang keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di sungai. Begitu Bu Ike. Jadi memang selama ini untuk pindah dari satu daerah ke daerah lain di Kabupaten Banyuasin ini benar-benar menggunakan transportasi sungai itu sangat ini ya, digunakan sekali oleh masyarakat gitu ya. Dan sementara ini sebelumnya belum ada rambu-rambu sungai gitu. Sudah ada, tetapi inventaris kebutuhan rambu sungai ini belum ada, baik secara digital maupun non digital, begitu Bu Ike. Nah manfaatnya sendiri selain memang membantu ya dari segi database, apakah memang masyarakat sudah merasakan gitu manfaat dari adanya SIPRAS ini? Baik, manfaat yang sudah kita rasakan, yang pertama mungkin manfaatnya tentu adanya database digital. Lalu kemudian dengan adanya database digital ini tentu meningkatkan efektivitas dan efisien terhadap pemenuhan data, baik itu untuk pengajuan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sendiri maupun pengajuan penganggaran kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan maupun Balai Pelaksana Transportasi Darat Wilayah 7 Sumsel Babel. Lalu kemudian manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat bisa memberikan informasi kepada kami terhadap kebutuhan rambu, baik itu informasi kebutuhan rambu yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut maupun informasi tentang kerusakan, penggantian dan perbaikan rambu yang akan kami laksanakan. Begitu. Jadi dia lebih update. Lebih update. Kalau contoh-contoh untuk rambu di sungai itu sama nggak dengan di rambu lalu lintas kita kalau di darat gitu? Ya, hampir sama ya? Kegunaannya hampir sama. Itu seperti menunjukkan arah tujuan, memberikan informasi-informasi tentang alur sungai yang berada di suatu wilayah tersebut. Maupun bisa jadi untuk daerah Pulau Rima mungkin memberikan informasi daerah-daerah yang rawan terhadap binatang buas seperti adanya buaya dan lain-lain sebagainya begitu. Jadi memang ada warning sign tertentu yang memang diletakkan di beberapa titik sungai gitu ya. Betul. Nah, sejauh ini dari kapan implementasi inovasinya? Inovasi ini kita baru mulai 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, tetapi kita kemarin targetnya kita mendapatkan titik koordinat 50 titik dan alhamdulillah kita sudah hampir mencapai target itu. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang bisa kita capai. Berarti sejauh ini sudah ya teridentifikasi rambu-rambu yang dibutuhkan maupun yang sudah ada gitu ya. Nah itu masyarakat gimana responnya setelah tahu bahwa ada SIPRAS ini? Dengan adanya SIPRAS ini tentu respon dari masyarakat sangat antusias karena selain memudahkan menginformasikan ke kami, masyarakat juga bisa mengakses melalui barcode
mengetahui apakah di wilayah tersebut sudah kami lakukan pemetaan atau belum. Kalaupun belum, dia bisa memberikan informasi kepada kami tentang titik koordinat yang perlu dipasang rambu sungai, begitu. Gitu. Selama 2 bulan sudah dilakukan pemetaan kebutuhan ini, itu berarti sudah langsung dibeli langsung diadakan rambunya atau gimana? Apa masih baru sebatas pemetaan aja? Ya, jadi kita tadi yang saya sampaikan tadi manfaatnya tadi, manfaat dari pemetaan rambu sungai itu untuk pengajuan penganggaran. Gitu. Jadi kita setidaknya pada saat penganggaran kita tidak perlu lagi turun ke lapangan, Bu Ike. Jadi kita sudah ada database digital, database digital dengan terintegrasi dengan fitur Google Map. Jadi kita menggunakan fitur Google Maps ya, dalam hal memanfaatkan ini. fasilitas Jadi, Google Map. Untuk daerah-daerah yang tertentu yang memang sulit dijangkau itu sudah langsung bisa kita akomodir gitu Bisa. ya kebutuhannya. Nah kalau hambatannya sendiri Ya. selama 2 bulan ya berarti ya, itu gimana Pak? Ya tentu hambatan-hambatan kecil pasti ada Bu Ike. Seperti karena kita survei di wilayah perairan, kita sangat tergantung sekali dengan pasang surut. Jadi kita tidak bisa menjangkau satu hari terhadap wilayah-wilayah yang terkena pasang surut. Jadi kita belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, itu hambatannya. Yang kedua mungkin bukan hambatan ya, diperlukan ketelitian terhadap memasukkan pin titik koordinat ke Google Map ini sendiri, karena beda derajat, beda koma tidak akan terkonek dengan Google Map itu sendiri gitu. Yang ketiga mungkin Google Map ini kita bisa langsung membuat titik atau pin pada Google Map itu apabila ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal, terpaksa kita menggunakan GPS offline. Tentu itu berdampak terhadap keakuratannya begitu. Iya. Karena kalau dia Google Maps kan udah pasti titiknya di situ pasti. titik koordinatnya. Kalau pakai GPS manual berarti kita langsung ke sana, langsung nitik sendiri. Nitik sendiri, pada saat ada sinyal baru kita online kan gitu. Nah, harapan kedepannya nih buat si Peras ini, karena ini baru saya rasa pasti sangat berguna ya untuk daerah-daerah lain juga untuk direplikasi yang memang perlu rambu sungai gitu ya. Gimana? Harapan kedepannya yang pasti harapan dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, kami mengharapkan kedepannya bisa kami jangkau semua wilayah Kabupaten Banyuasin dan kami inventaris dan pemetaan seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin yang membutuhkan rambu tentunya. Dan ini juga mungkin bisa dipakai oleh beberapa OPD-OPD terkait seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, BPTD wilayah 7, Sumsel Babel yang sangat berkepentingan di wilayah sungai. Lalu kemudian harapan selanjutnya kami mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi kebutuhan rambu sungai ini, baik yang rambu terpasang maupun yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut. Ya memang rawan kecelakaan. Betul. Gitu ya. Ataupun memang di wilayah ini ternyata ada hewan tertentu yang memang berbahaya, misalnya tidak bisa dilewati atau gimana gitu. Nah itu kan informasi dari masyarakat gitu ya. Saya menganalogikan begini Bu Ike, kalau kita di darat, kita bisa di persimpangan, kita masih bisa bertanya sama orang, ada rumah, ada penduduk. Kalau di sungai tidak ada, satu-satunya petunjuk untuk keselamatan adalah rambu sungai Bu Ike. Begitu pentingnya. Sangat penting sangat sekali penting untuk daerah perairan. Kebutuhan rambu ini, karena memang kadang-kadang kita di mana ya ini udah sampai titik mana, berapa kilometer atau di wilayah mana, atau belok kanan lurus atau gimana gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang menggunakan transportasi sungai gitu terutama daerah perairan. Nah terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa, silakan Pak. Baik. Ya, untuk sahabat inovasi terus berinovasi. Sejatinya tidak ada atlet yang terlatih, yang ada hanya atlet yang terus berlatih. Terima kasih Bu Ike. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung inovasi ini kepada Bupati Banyuasin, Bapak Haji Askolani SH.MH, Wakil Bupati Banyuasin, Bapak Haji Slamet Sumosentono SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Bapak Hasmi SOS MSI, Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Tarbiyah SPD MSI, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Bapak Mulyanto APMSI, Coach Bapak Dr. Haji Lamazi SPD MSI, dan tim efektif saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih sekali lagi Pak Soyuz Sama-sama, Bu Ike. atas informasinya. Mudah-mudahan si PERAS ini terus berlanjut ya, Ya. dan mungkin bisa direplikasi oleh Kabupaten lain. ataupun maupun provinsi. Provinsi. ataupun pihak-pihak yang terkait dengan transportasi sungai gitu Iya, ya. Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi atas inovasinya. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih, Bu. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.